Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas tentang CBSA, kita berlanjut ke kurikulum 2013. Karena di kurikulum ini secara nyata dibuat pendekatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yang mana langkah-langkahnya sangat mirip dengan yang dilakukan para ilmuwan, para peneliti, para saintis dalam menyusun penelitiannya. Ya. Langkah pertama, siswa diberikan tugas, ya, yaitu untuk mengamati. Itu langkah pertama. Apa yang diamati? Bisa jadi tulisan di koran atau berita, opini di koran, artikel, atau di buku pelajaran bab tertentu yang akan dibahas, atau menonton video, ya, atau memperhatikan tayangan presentasi, ya, yang dibuat oleh guru melalui PowerPoint, ya, atau mengamati langsung di lapangan atau di luar kelas. Misalnya mengamati di luar kelas atau di luar sekolah, mengamati di pinggir jalan atau di perempatan. Di situ mengamati lalu lintas kendaraan, lalu lalang manusia, atau para pedagang kaki lima, pertokoan, mengamati minimarket yang selalu berdekatan. Ada 2 minimarket yang selalu ada berdampingan atau berseberangan. Mungkin teman-teman juga tahulah minimarket yang dimaksud. Nah, setelah mengamati baik teks, gambar, dan video serta kehidupan real di luar kelas, langkah selanjutnya adalah menanya. Menanya ini membuat pertanyaan, menyusun pertanyaan, mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, ya, atau menyusun soal, membuat pertanyaan penelitian. Nah, contohnya, mengapa 2 minimarket tadi selalu berdampingan? Di mana ada minimarket A, maka di situ ada minimarket B. Nah, itu pertanyaan. Menanya, membuat pertanyaan dari langkah pertama, yaitu proses mengamati. Nah, ini cara ilmuwan bekerja. Jadi ada masalah, diidentifikasi, kemudian dirumuskan masalahnya, merumuskan masalah, yaitu membuat pertanyaan.
pertanyaan penelitian. Nah, langkah selanjutnya adalah mengelaborasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik dari teman sejawat, dari guru pembimbing, dari perpustakaan, dari internet, ya, dikumpulkan sumber-sumber informasi tadi untuk menjawab pertanyaan di langkah kedua. Di langkah ketiga ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, mencari jawaban dari rumusan masalah. Diawali dengan kajian teori, kajian pustaka, mencari pengertian-pengertian dari konsep-konsep yang telah disusun yang berkaitan dengan pertanyaan. Jadi di situ langkah ketiga adalah melakukan pembahasan. Jadi kalau ada pertanyaannya 5, dibahas, dicari jawabannya 5-5-nya. Kemudian dibuat kesimpulannya. Nah, langkah keempat yaitu mengasosiasi, ya, mengasosiasikan. Dibuatlah sebuah karya ilmiah, artikel ilmiah secara tertulis, ya, untuk pelajar SMA kita sebut makalah. Dibuat makalah dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Ya, untuk S1 ya skripsi, ya. Untuk S2 tesis, untuk S3 disertasi. Nah, langkah terakhir yaitu mengkomunikasikan. Makalah tadi dipresentasikan di depan kelas untuk diuji bersama-sama oleh guru pembimbing dan siswa-siswa lainnya. Kalau tugas itu berdasarkan kelompok, maka setiap kelompok harus mempresentasikan, mengkomunikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk makalah di depan kelompok lainnya bergantian. Di situ ada debat, ada diskusi, ya, untuk menguji sejauh mana kebenaran dari hasil penelitian yang dibuat oleh para siswa. Nah, 5 langkah tadi dikenal dengan 5M, ya. Bayangkan teman-teman, ini dibuat tahun 2013. Maka 12 tahun kemudian itu tahun 2025, saat murid-murid SMA lulusan kurikulum 2013 ini lulus tamat, ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadinya 12 tahun. Maka kita akan saksikan 2015 akan lahir banyak para ilmuwan baru, ya, dengan pendekatan pembelajaran
Ya, pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini akan melahirkan para siswa yang berpola pikir saintis, berpola pikir layaknya ilmuwan, ya. Ini jika implementasinya sesuai dengan konsepnya. Lagi-lagi yang terjadi di lapangan masih tetap catat dan dengarkan, ya. Murid mencatat dan mendengarkan. Jadi 2M. Itu yang terjadi. Ditambah kurikulum 13 ini terkendala pandemi 2 tahun kalau kurang lebih, ya, dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kurikulum 2013 belum sempurna, belum terimplementasi. Muncul lagi kurikulum merdeka yang kita akan bahas lain kali. Kalau 2025 muncul generasi berpola pikir ilmuwan, karena terbiasa melakukan 5M tadi, 5 langkah tadi, kita yakin 2045 Indonesia akan maju menjadi negara superpower, mercusuar dunia. Dan ini banyak negara lain tidak menyukai, tidak menghendaki Indonesia menjadi negara maju. Maka untuk menghancurkan generasi mudanya dikirim berton-ton sabuk dari luar negeri untuk merusak otak daripada generasi muda. Bagaimana dia bisa bekerja di perusahaan multinasional kalau kesehariannya mabok? Nggak bakal diterima kerja. Kecanduan slot, game online. Jadi banyak gangguannya, ya, kurikulum 2013 ini. Jadi Indonesia emas 2045 bisa jadi Indonesia cemas. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.